Ya, kembali lagi di Dokter Ros Indonesia bersama saya Dokter Daniel. Apa kabar, Nil? Luar biasa. Iya. Oke, membahas masalah kesehatan dan beberapa penyakit tentunya tidak akan pernah habisnya. Karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sepanjang waktu. Salah satunya adalah mengenai penyakit atau keluhan yang berkaitan dengan gaya hidup. Contohnya adalah pola makan. Ini termasuk jenis makanan dan berapa porsi yang kita makan. Salah satu penyakitnya adalah kolesterol tinggi. Ya, betul sekali. Kolesterolnya tinggi. Kolesterol jahat lagi. Di sini bicara masalah kolesterol sangat erat kaitannya dengan pola makan ya Bu ya. Pola makan jadi harus diperhatikan untuk beberapa jenis makanan tersebut. Betul. Karena ini berdampak pada pembuluh darah. Betul. Dan pembuluh darah kita kan seluruh tubuh ya, Dok. Iya. Berarti kalau misalkan terjadi kolesterolnya tinggi, dan kolesterol itu adalah dari yang kita makan, lalu dicerna. Kolesterol itu dari lemak-lemak, ya misalkan ibu-ibu kan kadang-kadang bikin gorengan sering, dokter ya. Terus makanan-makanan yang berlemak lain itu akan diserap dalam tubuh dan menjadi kolesterol. Iya. Dan mengalir di seluruh tubuh kita lewat pembuluh darah tadi. Iya. Nah, bahayanya kalau ada kolesterol yang jahat. Benar. Yang namanya adalah LDL. Dia molekulnya kecil sehingga mudah meresap ke dalam pembuluh darah kita. Masuk ke dalam dinding pembuluh darah kita. Dan dia akan menyebabkan penggumpalan di sana, penebalan pada daerah yang dimana dia menumpuk. Terjadilah yang kita sebut aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, terjadilah plak di sana. Oke, ini ada demonya nih. Ya, Betul. ini kita ibaratkan adalah si pembuluh darah, ini kita. salurannya. Iya, betul. Nah, yang kuning-kuning ini tadi adalah penumpukan dari plak dari kolesterol. Jadi kalau kita gemar makan makanan berlemak, santan ya. Terus gaji-gaji, lalu berbagai hal-hal yang berlemak tadi, ini akan menyebabkan penumpukan di sana. Dan itu tidak terjadi hanya dalam waktu singkat, tetapi bertahun-tahun, bahkan kadang berpuluh tahun sampai terjadilah plak-plak pembuluh darah yang akan menyebabkan menyempit pembuluh darahnya. Dan ini tidak stabil, lemak jahat ini mudah sekali lepas dan menyumbat, misalnya di jantung bisa menjadi serangan jantung koroner. Kalau di otak jadi apa, Bu? Stroke. Ya. Jadi masalah penyumbatan pada pembuluh darah itu tergantung dari lokasinya. Nah, ya, ini bicara masalah solusi tentunya adalah perbaikan dari gaya hidup. Salah satunya adalah benar-benar harus dipilih masalah jenis dari makanan. Karena hampir kebanyakan kasus peningkatan kolesterol yang jahat pada pembuluh darah adalah karena jenis makanan. Tentunya yang kedua adalah olahraga. Manajemen stres yang baik, istirahat yang cukup. Selain itu ada apa lagi, Dokter? Nah, sebetulnya dari 4 tadi, Dok, apabila semuanya bisa dilakukan dengan sangat baik, maka itu sangat membantu. Tetapi seringkali kita justru melupakan tadi, olahraga kita kurang gerak, kita banyak nonton TV, duduk di rumah, di kantoran pun kita banyak cuman diam saja di depan komputer berjam-jam begitu ya. Kita kurang olahraga, makanan sulit kita kontrol. Maka kita membutuhkan sesuatu. Kita membutuhkan suatu zat lain yang ternyata ada di alam, yang banyak diteliti, yang dapat membantu mengurangi kolesterol dan juga mengurangi terjadinya plak-plak pembuluh darah itu. Nah, kita banyak sekali meneliti dari kulit buah manggis. Nah, kulit buah manggis ini ternyata mengandung suatu senyawa yang disebut alpha-mangostin yang memiliki efek dapat mencegah ditariknya monosit. Itu suatu sel yang terus apabila si lemak jahat tadi masuk pembuluh darah, dia akan menggumpal. Nah, inilah yang dicegah. Nah, proses tadi itu melibatkan suatu proses yang disebut oksidasi dari lemak jahat LDL. Nah, inilah yang dicegah. Karena efek dari alpha-mangostin di dalam kulit buah manggis itu adalah sebagai antioksidan. Begitu. Dia menyerap supaya tidak mudah terjadi penggumpalan, sehingga tidak mudah terjadi plak dalam pembuluh darah. Berarti untuk plak yang sudah terbentuk, nah ini seperti yang ada di demo gimana nih? Nah, ini kan udah kebentuk ya? Iya, ini juga. Jadi ada beberapa penelitian yang dilakukan di luar negeri yang membuktikan, dan dari penelitian itu diperlihatkan bahwa kolesterol yang telah terbentuk ini bagaimana caranya untuk mengurangi setidaknya. Supaya dia stabil dan tidak mudah lepas, bahkan berkurang. Nah, seperti peragaan yang saya akan lakukan ini, saya akan seperti menyiram plak-plak pembuluh darah ini dengan suatu zat alpha-mangostin yang terdapat di dalam kulit buah manggis. Nah, ini efeknya.
Ya, bagaikan melarutkan ya, bagaikan dia mengurangi sehingga dapat membantu kita apabila kita memiliki risiko terjadinya kolesterol tinggi dan plak pembuluh darah dan gangguan kardiovaskuler baik jantung maupun stroke, maka kita patut mencegah itu supaya tidak terjadi serangan jantung maupun stroke tadi dengan mengkonsumsi kulit buah manggis secara teratur, tentunya yang sudah diolah begitu. Oke, terima kasih loh Dokter Daniel terima kasih informasinya banyak, Dokter. ya. Luar biasa. Ya, berbagai hal bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Salah satunya adalah menghindari beberapa yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kolesterol jahat pada pembuluh darah Anda. Masih banyak informasi menarik, di mana lagi dong kalau bukan di Dokter Indonesia. Sesaat lagi kami akan kembali.